berlayar 3 bulan dapat 725 juta misalnya, udah nggak berlayar lagi, langsung usaha aja. Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Iya. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat kamu teman-teman ya yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun gitu ya, sampai legalitas bisnis gitu ya, daftar, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kali ini nih ada info yang mencengangkan. Oke, apa nih? Ini dari Instagramnya Bisnis Muda. Oke. Jadi seorang nelayan itu ada yang sekali berlayar pulang bisa dapat 290 juta. Wah, mantap ya. Dia berlayar untuk mencari apa sih sebenarnya? Mencari ikan. Tapi ini yang dicari bukan ikan ya, tapi lebih ke kepiting Alaska. Oh, di Alaska, kepiting. Oh, kepiting Alaska. Iya, iya. Itu kan iya. harus apa namanya? Harus ke samudra ya. Iya. Nah, jadi gini, kalian tahu nggak profesi nelayan kepiting itu gajinya berapa? Ternyata pekerjaan ini mempunyai gaji fantastis. Tapi gaji ini berlaku untuk mereka yang berani menangkap kepiting di lautan Alaska. Oke. Kabar ya, gaji para nelayan kepiting Alaska bisa mencapai ratusan juta rupiah. Memang sih Alaska itu kan lautan yang apa ya? Kalau misalnya para nelayan bilang itu mengerikan lah. Iya. Ombaknya gede, nggak jelas gitu. Ganas lah ya. Ganas. Termasuk lautan yang ganas lah untuk diarungi oleh kapal-kapal nelayan gitu ya. Iya. Dan juga ikan-ikannya juga mengerikan di sana gitu. Nah, jadi memang ya kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih ya kita harus mengambil resiko yang lebih juga. Ibarat kata apa? High risk, high return ya. Ini bukan tanpa alasan ya, jadi high risk, high return. Jadi gaji yang besar itu ya sesuai dengan resikonya juga. Karena ada beberapa resiko yang akan dijumpai sampai dengan sebuah kematian. Kenapa Karena resiko tenggelam di laut. Karena di Alaska itu banyak sekali karang-karang, terumbu karang gitu ya, yang gede-gede gitu kan. Terus juga tajam ya. Terus juga di sana itu dingin sekali. Ya, suhu airnya dingin ya. Kalau teman-teman pernah nonton film Titanic ya, kan yang Titanic itu sebetulnya kalau pakai pelampung sih pakai pelampung ya, harusnya bisa selamat. Tapi pada membeku, matinya tuh kedinginan, membeku. Gitu ya. Terus juga tersangkut di kandang baja yang digunakan untuk menangkap kepiting. Nah, karena kan yang pengen kepiting Alaska itu banyak kan. Jadi banyak orang yang pengen dapat kepiting Alaska, ya mereka pasti menebar kandang baja yang banyak gitu. Nah, khawatirnya itu si kandang baja itu kan gede banget. Nah, kalau misalnya ketabrak sama si kapal ya si kapal bisa bocor. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas ya berapa sih gajinya sebenarnya? Menurut Alaska Fishing Employment Center, kelasi atau pegawai di industri penangkapan kepiting raja dapat menghasilkan antara 290 juta selama 3 bulan. Jadi sekali berlayar tuh mereka kadang 3 bulan di lautan gitu. Jika sedang musim kepiting raja, para nelayan bisa mendapatkan gaji yang lebih besar, bahkan bisa mencapai 725 juta selama 3 bulan. Ketika musimnya ya. Iya. Wow. Terus juga ternyata enggak itu aja ya, ada sistem bagi hasil. Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Alaska, upah seringkali didasarkan pada bagian atau presentasi pendapatan panen. Misal, penghasilan pegawai baru biasanya 1,5% dari 10% dari tangkapan. Kotor yang disesuaikan tergantung lokasi dan jenis ikannya, serta keterampilan yang dimiliki pekerja. Jadi perlengkapan yang dibutuhkan, misalnya untuk menjadi kru nelayan kepiting, kita harus membuat izin. Ternyata izinnya, ada izinnya juga. Ya karena kan di sini untungnya gede banget ya. Izin komersial itu 60 $60 ya ini ya. Ya, 60 US dollar. Kalau misal untuk penduduk itu 165 US dollar.
Terus perlengkapan yang dipakai ada sarung tangan, kantong tidur, sepatu boot karet, perlengkapan lainnya dengan harga mencapai 5,90 juta ini $400 ya. $400 itu kalau misalnya kita kali coba ya. Kita hitung dulu nih, $400 itu berapa nih? 400 dikali 15.000 lah. 6 jutaan lah ya, 6 jutaan gitu. 6 juta terus ditambah izin komersial. Misal kalau kamu penduduk tadi dikatakan $60 dikali misal 15.000, 6.900.000 itu kalau penduduk. Kalau non penduduk itu misalnya dari luar negeri misalnya kali 15.000, 8,5 juta. Total Ya kalau penduduk 8,5 juta, 6 jutaan, 6 juta sekian. Kalau penduduk kalau bukan penduduk 8 juta setengah seperti itu. Buat izin. Bisa izinnya ya. Izin dan peralatan gitu. Nah, tapi yang menarik sih kalau aku ya, kalau misalnya memang mau mempertaruhkan nyawa berlayar 3 bulan dapat 725 juta misalnya, udah nggak berlayar lagi, langsung usaha aja. Bener gak sih? Iya. Memang kalau lihat dokumenter soal apa namanya penangkapan si kepiting raja ini ya, itu memang sangat berbahaya. Dilihat di malam yang gelap, jelas. Gitu. Ombak yang besar, udara yang dingin gitu ya. Belum lagi ketika bukan musimnya bisa menangkap sedikit dan ya bisa rugi lah, keluar biaya buat bensin, buat apa gitu ya. Apalagi kan ya bener sih, sama buat bensin juga sih itu harus diperhitungkan kan, buat bensinnya si kapal kan gitu kan ya. Ya jadi ya high return gitu. Tapi ketika kalian mendapatkan return yang gede, udahlah cukup 3 bulan itu aja. Iya. Selama 3 bulan tuh ya. Oke, jadi itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini ya, bisa menginspirasi teman-teman ya. Dalam yang artinya adalah ketika memang kamu bekerja terus kamu misalnya mendapatkan gaji yang besar, ya jangan hanya buat gaji itu dimanfaatkan juga untuk berwirausaha gitu. Biar kita mempunyai pos-pos yang lainnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya video ini bermanfaat serta ngasih informasi yang menarik gitu ya. Dan kalau pengen mendukung channel ini bisa klik tombol $, yang ada di bawah biar kita semangat bikin edukasi dan kontennya kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.